Nah, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Ivan Mulitonga, NIM A1C320033. Nah, di sini saya mewakilkan kelompok 7 dalam hal mengerjakan proyek simulasi pada mata kuliah listrik magnet, yaitu tentang listrik statis. Nah, adapun video kali ini merupakan video lanjutan dari percobaan secara langsung dari kedua video sebelumnya. Nah, video ini saya buat dengan tujuan untuk membuktikan bahwa listrik statis itu dibentuk karena adanya perbedaan muatan listrik. Nah, di sini saya menggunakan pad simulasi. Pada kondisi ini kita memiliki 3 parameter, yaitu sweater, balon, dan dinding. Di mana ketiga materi tersebut awalnya bermuatan netral. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh materi yang ada di alam semesta itu tersusun atas ribuan atau miliar materi yang jumlahnya memang tidak dapat dihitung manusia secara keseluruhan. Jadi manusia pada umumnya hanya mengasumsikan saja seberapa banyak sih partikel-partikel yang terdapat pada materi tersebut. Nah, partikel yang paling kecil itu disebut dengan atom. Kemudian atom tidak dapat dibagi dan tersusun antara 3 muatan, yaitu netral, positif, dan elektron. Nah, di sini saya akan membuat fenomena listrik statis, di mana langkah awal saya akan menggosokkan balon ini terhadap sweater. Nah, dari percobaan tersebut terlihat bahwa semua elektron yang ada pada sweater berpindah ke balon, sehingga balon akan bermuatan negatif dan sweater akan bermuatan positif. Lihat apa yang terjadi. Nah, balon menempel terhadap sweater. Mengapa demikian? Itulah yang disebut dengan sifat kelistrikan. Artinya, positif dan negatif akan saling tarik-menarik. Sementara jika positif dihubungkan ke positif, atau dengan kata lain, muatan yang sejenis saling didekatkan itu akan menolak satu sama lain. Nah, kita beralih ke media dinding. Di sini dinding tidak akan memberikan apa-apa karena dinding cenderung mempertahankan elektronnya dengan kuat akibat dari ikatan-ikatan beton atau senyawa kimia yang ada pada dinding. Nah, lanjut ke sweater tadi. Di sini dapat kita lihat ketika kita menempelkan balon ke dinding, muatan negatif dari dinding akan bergerak menjauhi muatan positifnya. Akibatnya, balon tersebut dapat menempel karena muatan positif dari dinding sudah terpisah daripada muatan elektronnya. Jadi dengan kata lain, sebagian dari daerah dinding tersebut akan bermuatan positif dengan balon bermuatan negatif. Jadi mereka akan saling tarik-menarik. Begitu juga dengan sweater. Nah, jika saya letakkan balon di tengah-tengah kedua materi tersebut, maka balon akan cenderung tertarik kepada sweater. Hal ini terjadi karena sweater lebih bermuatan positif bila dibanding dinding. Di sini kita lihat bahwa dinding itu netral. Dinding tidak netral apabila balon kita letakkan terlalu dekat dengan dinding, sehingga balon akan menempel. Nah, jika kita letakkan di tengah-tengah, dengan kata lain, jarak tersebut terbagi atau terdistribusi secara adil, maka dapat kita lihat kuat medan listrik statis yang terbentuk lebih besar
antara balon dengan sweater bila dibandingkan antara balon dengan dinding. Sehingga balon akan tertarik ke arah sweater daripada ke arah dinding. Nah, jadi kesimpulannya adalah listrik statis itu dibentuk karena adanya perbedaan muatan listrik pada materi-materi yang ada di alam semesta. Nah, mengapa terjadi perbedaan muatan listrik tersebut? Karena ada gangguan atau gaya dari luar. Semisal, tadi kan saya menggosokkan balon terhadap sweater. Nah, gaya gesekan itu termasuk satu intruder atau satu gangguan yang menyebabkan terjadinya perbedaan muatan listrik antara balon dengan sweater. Jika tidak ada gangguan atau gaya yang mempengaruhinya, maka tidak akan ada terjadi listrik statis. Begitu juga dengan kondisi petir. Nah, awalnya air tersebut akan digesek oleh udara sehingga terjadi perbedaan muatan listrik. Akibatnya terjadilah loncatan bunga api, di mana bunga api merupakan fenomena yang terjadi akibat adanya perpindahan elektron antara awan dengan bumi atau awan dengan angin. Itulah yang menjelaskan konsep mengapa terjadinya listrik statis. Nah, demikian video percobaan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.